Optimis volume. Iya. Apakah sudah terlihat, Fadil, gambarnya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya Gibran Atala Noval dan Fadillah Fauzan ingin mempresentasikan tentang kolom stratigrafi yang telah kami interpretasi sendiri. Pertama ini bisa kita lihat ada sekitar 10 stratigrafi unit dari A, B, C, D, F, G, H, SAM, dan XY. Nah, kita mulai dari bawah dulu. Jadi lapisan unit X ini itu disebut sebagai basement. Umumnya basement ini tersusun atas batuan buku. Nah, kalau berdasarkan interpretasi kami dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari antara kolom ke-7 sampai kolom ke-8 itu terdapat adanya jarak yang enggak signifikan. Nah, jarak ini kita indikasikan karena adanya suatu fenomena seperti sesar. Nah, jadi makanya ada jarak seperti ini. Lalu setelah ada fenomena sesar ini, lapisan X yang bagian timur diisi oleh fasis A. Fasis A itu sendiri merupakan unstratified traffic supported conglomerate. Jadi dia itu konglomerat sendiri itu kan berasal dari dapat dibentuk akibat adanya arus yang high energy. Nah, ini jadi ada arus dari barat, terus dia langsung turun mengisi di bekas sesar tadi. Nah, dari situ juga langsung muncul di atasnya ada kolom fasis F dulu. Fasis F merupakan fasis yaitu yang diisi oleh Shelly dan Paleodel Waxstone with diverse fauna of bivalves, gastropods, and echinoids. Nah, jadi di sini dari suplai sedimen di atas mulai terbawakan makhluk-makhluk organik seperti yang sudah tadi disebut. Nah, lalu di facies G di sebelah timurnya dari facies F, facies F itu terdapat fosil invertebrata, termasuk organisme yang melakukan boring atau yang dia menggali lubang. Nah, setelah facies G itu ada facies H. Facies H itu merupakan well-bedded calcareous interbedded with thin calcareous cell. Nah, di sini indikasinya terdapat struktur sedimen seperti flood cast dan groove cast. Nah, flood cast dan groove cast ini hanya dapat terbentuk oleh akibat adanya arus turbidit di dasar tubuh air tersebut. Nah, umumnya pada facies H ini tidak ditemukan adanya fosil yang mengindikasikan bahwa dalamnya si facies H ini merupakan deep marine. Nah, tapi kenapa bisa ini dari facies G langsung ke facies H? Nah, karena di facies G itu kita masih temukan adanya bekas-bekas fosil, sementara saat sudah mau mulai ke facies H itu mulai sedikit. Nah, indikasinya kenapa terdapat perbedaan yang sangat signifikan karena adanya bekas dari sesar tadi. Bekas dari sesar tadi itu membuat slope yang curam. Jadi tidak ditemukannya fosil di facies H. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Fadil. Oke, terima kasih Gibran izin melanjutkan interpretasinya. Setelah event yang tadi diceritakan oleh Gibran itu selesai, terjadi event baru, yakni di mana facies F yang awalnya adalah merupakan facies yang terendapkan di shallow marine
itu ditutupi oleh fasies C, yang mana diindikasikan fasies C ini merupakan terletak di daerah fluvial atau bisa juga delta karena dia memiliki sebuah struktur sedimen yang bernama crossback ya. Nah, dari sini fasies C itu bertemu dengan fasies D yang kemudian bertemu dengan fasies E. Sedangkan fasies D dan fasies E ini merupakan fasies zona evaporit. Indikasinya adalah fasies D dan fasies E memiliki mineral yang dominan, yaitu mineral evaporit seperti halit dan anhidrit. Nah, kenapa bisa jadi evaporit? Dugaannya adalah pada awalnya kan yang event yang terakhir diceritakan oleh Gibran, si fasies G ini itu merupakan berada di daerah pasang surut. Di mana pasang surut itu kan daerah laut yang berbatasan dengan daratan. Nah, ketika event selanjutnya terjadi, yakni event CDE, itu air laut mengalami kemajuan atau yang dinamakan retrogradasi, di mana muka air laut maju sehingga mencapai daerah yang D. Nah, tetapi sedimen-sedimen yang terdeposit di zona D dan E, dia tidak menunjukkan sifat-sifat dari shallow marine, tetapi sifat-sifat evaporate. Mengapa? Karena diduga terjadi sebuah kejadian yang sangat dahsyat, bisa jadi perubahan iklim atau suatu kejadian yang lain yang menyebabkan shallow marine yang berada di daerah D dan E ini mengering, meninggalkan zona evaporate. Sehingga sedimen-sedimen yang awalnya terdeposisi di shallow marine, mereka berubah menjadi menunjukkan sifat-sifat zona evaporate. Itu kira-kira. Nah, kemudian saat event ini selesai, muncul lagi event baru, yakni pada yang tadi itu di awali ditempati oleh fasies C, itu ditutupi oleh fasies A, yang mana fasies A ini memiliki litologi berupa batu konglomerat. Nah, terjadi kesamaan antara litologi fasies A, di mana fasies A ini kan berada di atas dan fasies A yang mengisi daerah sesar yang di bawah. Seperti yang tadi Gibran sudah jelaskan bahwa batu konglomerat akan terjadi pada daerah-daerah yang sifatnya high energy. Bisa jadi itu fluvial atau daerah pantai yang memiliki ombak yang tinggi. Nah, interpretasi kami, fasies A yang berada di bagian bawah atau yang dekat dengan basement itu merupakan konglomerat yang tertransportasikan oleh ombak yang besar di daerah pantai. Sedangkan fasies A yang berada di atas C, itu adalah konglomerat yang tertransport oleh arus fluvial. Nah, dari arus fluvial ini dia mengalir menjadi fasies B, di mana fasies B ini memiliki, kalau nggak salah, memiliki sortasi yang lebih baik ya berarti ya nggak sih? Iya, kira-kira lebih baik. Ya. Yang mana fasies B ini menunjukkan bahwa ia tertransportasi lebih jauh. Nah, kemudian dari fasies B itu menuju ke fasies C, di mana fasies C ini merupakan zona fluvial yang belum saya jelaskan. Nah, yang menarik di sini adalah, izin annotate. Di sini ditemukan lagi, salah, maaf. Di bagian D yang ini, itu ditemukan lagi zona evaporit. Padahal kan dari yang saya jelaskan sebelumnya itu daerah bawahnya nih, daerah D dan E itu kan lautnya mengering ya. Otomatis ada lagi laut di situ. Nah, pada event ini diduga bahwa air lautnya itu kembali maju atau mengalami retrogradasi, sehingga dia itu ditempati oleh laut lagi. Tetapi kejadiannya mirip seperti yang terjadi sebelumnya, bahwa fasies D ini dia diisi oleh laut dan kemudian mengering.
Nah, karena fasies D ini kemudian ketika fasies D ini lautnya itu mengering dan meninggalkan zona evaporit, si fasies D ini kemudian ditutupi oleh fasies C kembali. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah kita menemukan lagi ada fasies D di sini. Ya, fasies D di sini berarti air lautnya dia itu mengalami maju kembali atau mengalami retrogradasi kembali. Nah, tetapi yang terjadi itu sama dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi dia instead of dia itu lingkungannya shallow marine, dia justru lingkungannya adalah zona evaporit karena sedimen-sedimen yang tertransportasikan di sana itu belum sempat menunjukkan tanda-tanda shallow marine, tetapi lautnya sudah mengering. Otomatis bukti-bukti yang ditinggalkan adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa fasies D ini adalah zona evaporit. Nah, perbedaannya dengan mengeringnya zona fasies D yang atas ini dengan fasies zona DE yang bawah itu adalah tahapan-tahapannya. Jadi kita lihat di sini bahwa fasies D yang atas itu dia mengeringnya lebih bertahap dibandingkan dengan gabungan fasies DE yang bawah. Bisa kita lihat di sini bahwa fasies D yang paling ujung ini, nah itu dia merupakan batas maju terjauh dari si laut yang tadi. Ketika batas yang ini sudah mengering, kemudian terisi oleh sedimen C, fasies D ini masih memiliki masih memiliki tuna laut yang mengering. Kemudian diisi kembali oleh C, kemudian ini juga diisi kembali oleh C, kemudian ini kembali diisi oleh C, ini mengering, terus hilang, ini juga hilang, diisi kembali oleh C, ini juga hilang, diisi kembali oleh C. Sehingga jika dilihat melalui kolom stratigrafi, ini akan membentuk seperti tangga, yang mana menunjukkan bahwa air lautnya ini mengering secara gradual atau secara bertahap. Nah, dari sini, secara umum, fasies zona evaporit yang mengering secara bertahap ini akan tertutup oleh zona C, di mana fasies zona C, di mana fasies C ini merupakan fasies yang memiliki lingkungan pengendapan fluvial. Nah, ya, karena dia memiliki crossbed. Nah, setelah event ini selesai, setelah kejadian ini selesai hingga dia mencapai fasies C ini juga selesai menutupi zona evaporit, kolom stratigrafi berikutnya diisi oleh sedimen-sedimen yang lebih muda atau younger rocks. Ini adalah Y yang menandakan younger rocks, di mana sedimen batuan muda ini tidak ada informasi jelasnya di bagian penjelasan fasies, sehingga kita tidak bisa menginterpretasi kolom stratigrafi ini lebih jauh. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.